Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali, kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kita naikkan pujian ini, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya, Tuhan Yesus baik. Persilakan Bapak Pendeta untuk mentapiskan ibadah kita. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kemurahan-Nya yang luar biasa dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Untuk kehidupan yang boleh kita jalani bersama dengan Tuhan. Sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.
Nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 24 dan ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh kita ingat senantiasa bahwa kita yang adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini adalah peringatan firman Tuhan untuk kita, supaya kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak mengikuti keinginan daging. Sehingga dengan demikian kita boleh sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Perjuangan melawan keinginan daging adalah perjuangan yang masih bisa kita alami selama hidup kita di dalam dunia ini. Karena si jahat, dia akan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Baiklah kita hidup dengan berwaspada dan selalu minta pimpinan Roh Kudus dan pertolongan dari Roh Kudus di dalam hidup kita. Supaya kita boleh senantiasa hidup di bawah pimpinan Roh Kudus dan menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan dengan bermazmur dari Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. Haleluya, aku akan memuji Yahweh dengan segenap hati di antara kumpulan orang-orang yang tulus hati dan jemaat. Perbuatan-perbuatan Yahweh itu besar, dicari-cari oleh setiap orang yang mendambakannya. Perbuatannya agung dan mulia dan kebenarannya tetap selamanya. Dia telah membuat peringatan atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Yahweh itu penuh rahmat dan penuh kasih sayang. Dia telah memberikan makanan kepada mereka yang hormat akan Dia. Dia akan mengingat perjanjiannya selama-lamanya. Dia telah menunjukkan kuasa perbuatannya kepada umatnya untuk memberi kepada mereka warisan bangsa-bangsa asing. Semua perbuatan tangannya adalah kebenaran dan keadilan, dan seluruh ketetapannya teguh. Ayat 8. Kokoh untuk selama-lamanya dan dilaksanakan dalam kesetiaan dan ketulusan. Dia mengirim penebusan bagi umatnya. Dia telah memerintahkan perjanjiannya untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan terhormat. Hormat akan Yahweh adalah permulaan hikmat. Semua yang melakukannya memiliki pengertian yang baik. Puji-pujiannya tetap untuk selamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu baik dan perbuatan-perbuatannya dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan umatnya. Biarlah kita menjadikan Dia senantiasa yang terutama dalam hidup kita, yang terpenting di dalam hidup kita. Seperti surya yang begitu bermanfaat untuk kehidupan di dunia ini. Tuhan adalah surya kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Dan kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan, surya hidup.
doa dan perenungan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Baik, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini, di mana ada waktu kami memuji-Mu Tuhan, dan sekarang saatnya kami mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah makanan bagi roh dan jiwa kami. Dan kami membutuhkan supaya roh dan jiwa kami menjadi kuat, menjadi sehat, menjadi perkasa, dan terus bertumbuh menuju kedewasaan di dalam Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Dalam Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang sehat. Kita akan meneruskan pembahasan kita dari Kisah Para Rasul, dan kita sampai 2 minggu lalu kita sudah membahas Kisah Rasul 4 ayat 1 ya sampai dengan ayat yang ke-22. Ya, di situ intinya kita bertemu dengan Petrus dan Yohanes ya, kemudian mereka ditangkap ya, di penjara karena mereka menyembuhkan orang yang lumpuh, dan banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian mereka diancam ya, mereka diancam dengan keras dan dilarang untuk memberitakan nama Yesus ya. Itu yang menjadi pembahasan kita 2 minggu yang lalu. Nah, pagi ini kita masih akan meneruskan pembahasan kita dari ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31 ya, yang dimana di dalam bagian ini kita bisa belajar dari para murid ya, ketika mereka diancam, ketika mereka ditekan ya oleh penguasa ya pada waktu itu yang merupakan para pemimpin agama, yaitu Sanhedrin, untuk tidak memberitakan nama Yesus. Justru mereka berdoa ya, berdoa memohon kepada Tuhan diberikan keberanian ya. Mereka diancam, mereka ditekan ya, mereka ditakut-takuti oleh penguasa pada waktu itu ya, tapi yang mereka lakukan justru mereka berdoa ya, mereka berdoa memohon supaya Tuhan justru memberikan keberanian kepada mereka untuk memberitakan Injil. Ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31 ya, bolehkah saya minta kesediaan Bu Dokter ada di sini? Bu Dokter bisa membacakan untuk kita? Oke, Ya, ayat 23 sampai 31 ya. sampai 31. Setelah dilepaskan, Petrus dan Yohanes pergi kepada teman-temannya dan menceritakan segala sesuatu yang dikatakan para imam kepala dan para tua-tua. Ketika mendengar hal itu, mereka berseru kepada Elohim, "Ya Tuhan, Engkaulah Elohim yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang telah berfirman melalui Daud hamba-Mu. Mengapa bangsa-bangsa menjadi marah dan rakyat mereka-reka sesuatu yang sia-sia? Raja-raja di bumi mempersiapkan diri, dan para penguasa berhimpun bersama untuk menentang Tuhan dan menentang Kristus. Sebab sesungguhnya Herodes dan Pontius Pilatus bersama bangsa-bangsa bukan Yahudi dan bangsa Israel telah berkumpul menentang putramu yang kudus, yaitu Yesus yang telah engkau urapi. Untuk melakukan segala sesuatu yang telah engkau tetapkan dan kehendaki sebelumnya supaya terjadi. Sekarang ya Tuhan, perhatikanlah ancaman-ancaman mereka kepada kami, dan karuniakanlah keberanian kepada hamba-hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah
tanganmu untuk menyembuhkan, lakukanlah tanda-tanda mukjizat dan keajaiban-keajaiban melalui nama Yesus, Putramu yang kudus. Setelah berdoa, guncanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Elohim dengan berani. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Yang menjadi ayat emasnya, kita lihat di dalam ayat yang ke 29, ya. 29, itu setelah mereka diancam, tidak boleh memberitakan nama Yesus, ya, mereka berdoa kepada Tuhan, ya, mereka mengatakan, sekarang ya Tuhan, perhatikanlah ancaman-ancaman mereka kepada kami, ya, mereka membawa kisnya kepada Tuhan, ya, mereka datang kepada Tuhan. Kemudian, ya, mereka memohonkan apa? Keberanian, ya, dan karuniakanlah keberanian kepada hamba-hambamu untuk memberitakan firman. Ya, jadi justru ketika mereka ditakut-takuti, ya, supaya mereka tidak berani, mereka justru datang kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan mengaruniakan keberanian, ya, kepada mereka. Pagi ini topik kita pagi ini memiliki keberanian di tengah ancaman, ya, memiliki keberanian di tengah ancaman. Itu yang menjadi topik pembahasan kita pada pagi hari ini, ya. Dan kita tadi sudah melihat, ya, yang menjadi latar belakang teks ini adalah Petrus dan Yohanes di penjara, ya, karena menyembuhkan orang lumpuh, ya, dan ini lucu sekali, ya, kalau kita lihat, ya, sehingga kemudian Petrus bertanya itu kepada Sanhedrin, ya, orang-orang yang menangkap dan memenjarakan dia, ya, mengapa kami berbuat baik, justru, ya, kami dipenjara, justru kami dianiaya, ya. Nah, ini saudara yang terjadi dalam dunia kita ini, ya, ada orang-orang yang mau melakukan yang benar, mau melakukan yang baik, ya, tetapi justru hidupnya itu dipersulit, ya. Dan justru orang-orang yang melakukan yang salah, yang jahat itu yang ya dibebaskan, ya, bahkan dipuji-puji begitu. Nah, ini yang pertama, Petrus dan Yohanes dipenjara karena mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh. Kemudian Petrus dan Yohanes diperintahkan dengan ancaman keras untuk tidak memberitakan nama Yesus. Ya, ini yang mereka alami, ya. Mereka diperintahkan untuk tidak memberitakan nama Yesus. Dan kalau kita melihat situasi ini, itu terjadi itu di banyak negara. Ya, bukan hanya negara-negara non non Kristen, ya. Kalau di Cina, di Korea Utara, ya, orang-orang Kristen ditangkap, disiksa, dipenjara, itu biasa. Ya, di Iran, di Afghanistan, mereka ditangkap, dibunuh, ya, itu biasa. Ya, di Indonesia juga, ya, itu tekanan kepada orang-orang Kristen yang dialami oleh orang-orang Kristen, ya, oleh gereja Tuhan, itu biasa. Ya, di banyak provinsi di Indonesia, ya, orang Kristen dianiaya, itu biasa. Ya, nah, tetapi sekarang kalau kita melihat di dunia kita ini, ya, bukan hanya di negara-negara non-Kristen, ya, bukan hanya di India, bukan hanya di Pakistan, bahkan di negara-negara Kristen sekalipun, ya, negara-negara dalam tanda kutip, ya, sebetulnya merupakan negara Kristen, ya, itu banyak pelecehan juga tekanan, ya, terhadap orang-orang Kristen untuk tidak memberitakan nama Yesus, ya, untuk tidak memperkenalkan Yesus. Ya, ini saya akan memperlihatkan, ya, kepada Anda ada satu video yang menarik, ya, beberapa waktu yang lalu, ya, kita lihat ini ada seorang artis, ya, ini dalam festival film, ya, di Cannes, ya, itu di
di Prancis. Ya, kita tahu Prancis belum lama ini itu cukup menghebohkan itu kan, dengan pembukaan Olimpiade yang menjadi skandal ya, di mana itu perjamuan kudus Tuhan Yesus dengan para murid, kemudian itu diganti semua dengan para waria. Bahkan Tuhan Yesusnya pun ya, sosok yang menggambarkan Tuhan Yesus itu yaitu seorang waria yang gendut ya. Nah, jadi luar biasa ya pelecehan bahkan di negara-negara Kristen. Nah, kita lihat ini di dalam festival itu ya, kita lihat bagaimana ini artis ini ya, dia mengenakan pakaian yang di bagian bawahnya itu ada itu foto Tuhan Yesus. Ya, dia mau memperkenalkan Yesus kepada dunia, ya, kepada para pendukungnya, kepada orang-orang yang ada di situ. Tetapi apa yang terjadi? Ya, itu foto Yesus itu berusaha ditutupi oleh ya, entah itu panitia atau security begitu. Ya, Anda bisa lihat foto Yesus dan dia mengenakan pakaian yang sopan. Ya kan, biasanya artis-artis banyak sekali pakaiannya nggak sopan. Itu sudah ditutupin. Lihat tuh, tutupin lagi. Jadi seolah-olah tidak boleh menampilkan gambar Tuhan Yesus. Ini di Prancis. Tapi di negara yang sama, pelecehan terhadap ya simbol ya dari perjamuan kudus itu dibiarkan ya. Jadi mengerikan sekali. Kita lihat di negara yang katanya ini sebetulnya masih negara Kristen. Ya, tetapi ya apa namanya? Itu pelecehan terhadap itu simbol-simbol kekristenan itu luar biasa. Termasuk kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh menampilkan wajah Yesus. Ya, luar biasa saudara, kita lihat dunia kita ini. Ya. Nah, dan itu yang juga bisa jadi ya membuat banyak orang Kristen tidak berani memberitakan Injil ya, padahal ya kita sudah membaca sebelumnya di dalam Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 21 ya, di situ yaitu firman Tuhan mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Yesus. Ya, karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, tetapi iblis dia bekerja luar biasa, ya, dia bekerja dengan cara yang apa namanya itu yang sangat-sangat sistematis, ya, supaya nama Yesus itu tidak diberitakan. Ya, itu yang terjadi. Nah, bagaimana respon para murid dan semua orang percaya ketika mereka diancam tidak boleh memberitakan nama Yesus? Ya, mereka berdoa, sekarang ya Tuhan, perhatikanlah ancaman-ancaman mereka kepada kami dan karuniakanlah keberanian kepada hamba-hambamu untuk memberitakan firman. Ya, mereka tahu bahwa itu adalah pekerjaan si jahat. Ya, supaya firman Tuhan tidak diberitakan. Ya, supaya Injil tidak diberitakan. Supaya nama Yesus tidak diberitakan. Itu sama seperti yang dialami oleh artis tadi. Ya, tetapi mereka membawa kasusnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan adalah supaya setiap orang percaya itu memberitakan Injil. Ya, setiap orang percaya memberitakan nama Yesus. Ya, saya setiap hari memberitakan nama Yesus. Ya, melalui diskusi, ya, di berbagai itu platform medsos, ya, melalui Facebook, melalui YouTube, setiap hari memberitakan nama Yesus. Setiap hari, ya, itu saya membuat video-video untuk memberitakan nama Yesus. Itu kenapa? Karena inilah kehendak Tuhan. Ya, kita harus menceritakan nama Yesus kepada dunia ini. Ya, karena itulah tugas, itulah yang Tuhan mau untuk dilakukan oleh gerejanya. Ya, tapi sekarang kita lihat ada begitu banyak gereja-gereja yang sudah tidak lagi memberitakan Injil,
ya kepada orang tidak percaya, bahkan menghalang-halangi, ya, tidak mempersiapkan jemaatnya untuk memberitakan Injil. Itu menyedihkan, saudara. Dan itu kita bisa melihat gambarannya di di Perancis itu, ya. Kemudian mereka berkata, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan, lakukanlah tanda-tanda mujizat dan keajaiban-keajaiban melalui nama Yesus putramu yang kudus. Inilah yang menjadi pusat dari pemberitaan kita. Ya, inilah yang menjadi pusat dari pemberitaan gereja. Ya, memberitakan nama Yesus. Ya, memohon Tuhan untuk membuat mujizat, ya, mujizat kesembuhan, tanda-tanda mujizat, ya, keajaiban-keajaiban semuanya, ya. Itu hanya sarana, ya, itu sarana supaya orang datang kepada Yesus. Tetapi bukan tujuannya itu. Tujuannya bukan untuk kita memperlihatkan mujizat dalam nama Yesus. Ya, oleh karena ada cukup banyak orang meskipun sudah melihat banyak mujizat, mereka tetap tidak percaya juga. Yang utama itu adalah kita memberitakan nama Yesus supaya setiap orang boleh mendengarnya dan boleh meresponinya, entah itu mengatakan ya atau tidak, itu pilihan setiap orang. Ya, itu bukan tanggung jawab kita. Kita tidak bertanggung jawab untuk membuat itu seseorang percaya kepada Yesus. Tidak, itu bukan tanggung jawab kita. Itu bukan pekerjaan kita. Ya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus kepada dunia ini. Ya, kepada orang-orang yang ada di dalam dunia. Ya, Alkitab mengatakan setelah berdoa, guncanglah tempat mereka berkumpul. Ya, ketika mereka berdoa dengan benar, ya, mereka memohonkan dan permohonan mereka itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, karena memang itulah kehendak Tuhan. Ya, supaya Injil itu diberitakan. Alkitab mengatakan, guncanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua dipenuhi dengan Kudus. Ya, dan ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Lalu mereka memberitakan firman Elohim dengan berani. Ya, mereka memberitakan Injil dengan berani. Ketika Roh Kudus bekerja, maka orang-orang akan memberitakan firman Tuhan dengan berani. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana kita dapat memiliki keberanian? Ya, dari mana kita bisa memiliki keberanian untuk memberitakan Injil? Ya, yang pertama itu adalah kita bisa memiliki keberanian memberitakan Injil. Kita tidak takut menghadapi ancaman apabila kita memiliki konsep yang benar tentang Tuhan. Ya, kalau kita memiliki konsep yang benar tentang Tuhan, pandangan yang benar tentang Tuhan, kita melihat Tuhan itu sebagai sosok yang bagaimana? Ya, sebagai siapa? Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dalam dunia ini ya banyak orang percaya kepada Tuhan. Tetapi apakah ya dia percaya dengan benar? Ya, atau dia memiliki konsep yang benar tentang Tuhan? Ada orang yang pergi ke gereja yang sama, mendengarkan firman Tuhan yang sama, tetapi bisa jadi itu pemahaman dia tentang Tuhan, ya, itu satu dengan yang lain itu bisa jadi nggak sama, bisa jadi berbeda. Ya. Nah, para murid di sini mereka memiliki konsep yang benar tentang Tuhan, ya, di mana mereka melihat Tuhan itu adalah Sang Pencipta segala sesuatu. Ya, pandangan para murid tentang Tuhan adalah mereka melihat Tuhan sebagai Dia adalah pencipta segala sesuatu. Ayat 3. Setelah dilepaskan, Petrus dan Yohanes pergi kepada teman-temannya dan menceritakan segala sesuatu yang dikatakan para imam kepala dan para tua-tua. Ketika mendengar hal itu, mereka berseru kepada Elohim. Ya Tuhan, Engkaulah Elohim yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya.
Mereka ditekan, mereka dianiaya, kemudian Petrus dan Yohanes menyampaikan itu kepada teman-temannya, ya para murid yang lain, dan juga mungkin itu juga kepada orang-orang Kristen awal, jemaat mula-mula. Nah, setelah mereka mendengar hal itu, bagaimana respon mereka? Ya, respon mereka itu adalah ya, mereka memandang kepada Tuhan. Ya, mereka melihat kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka mengaminkan bahwa Tuhan itu dia adalah Elohim, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Artinya apa? Mereka melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. He is the sovereign Lord. Ya, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan yang berdaulat atas segala peristiwa. Tuhan yang hadir di setiap peristiwa. Tuhan yang hadir dalam semua peristiwa yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh materi, ya, juga tidak dibatasi oleh ruang. Yang dia ada di atas semuanya. Karena dia menciptakan segala sesuatu, ruang, materi, waktu, semua dia ciptakan. Dia tidak dibatasi oleh itu. Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan Sang Pencipta adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dan Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Ya. Nah, ini penting bagi kita anak-anak Tuhan, yaitu memiliki konsep yang benar tentang Tuhan. Itu kenapa? Kalau kita tidak memiliki konsep yang benar tentang Tuhan, itulah yang banyak kali membuat kita kemudian selalu hidup dalam kekhawatiran, ya, kepahitan, ketakutan, cemas, ya, tidak punya iman. Ya. Karena konsep kita tentang Tuhan itu belum benar. Kita hanya bisa mengerti siapa diri kita dengan benar kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Semakin saya mengenal Tuhan, maka semakin saya mengenal diri saya. Semakin saya tidak mengenal Tuhan, semakin saya tidak mengenal diri saya. Semakin saya mengenal Tuhan, saya semakin tahu apa tujuan hidup saya di dalam dunia ini. Tapi semakin saya tidak mengenal Tuhan, apalagi kalau saya sama sekali tidak mengenal Tuhan, maka saya tidak mengerti apa tujuan hidup saya dalam dunia ini. Saya cuma sibuk ngumpuli harta, saya cuma sibuk mengejar jabatan, saya cuma sibuk mengejar kesenangan dalam dunia ini. Jadi dengan kita semakin mengenal siapa Tuhan, maka kita semakin tahu siapa diri kita dan apa yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Ya, jadi keberanian itu, iman itu, ya, bisa muncul, ya, bisa kita miliki kalau kita memiliki konsep yang benar tentang Tuhan, bahwa Dia adalah pencipta, seperti para murid ini. Dia pencipta, Dia penguasa alam semesta. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Dia berdaulat atas para raja, para hakim, ya, para pemimpin dunia, siapapun sudah. Dia berdaulat. Jangan sombong. Ya kan? Jangan sombong. Jangan takabur. Itu para pemimpin itu jangan takabur. Karena kau sudah di atas, lalu suka-sukamu. Ya kan? Akibatnya itu seperti apa? eh, itu presiden atau perdana menteri itu yang di Bangladesh itu akhirnya ditumbangkan tuh. Ya, dia kabur ke India itu. Itu berbahaya sekali sudah. Kalau orang tidak memiliki konsep yang benar tentang Tuhan. Jadi ini yang pertama. Saya bisa memiliki keberanian kalau saya memiliki konsep yang benar tentang Tuhan. Saya mengenal Tuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, keberanian itu bisa muncul oleh karena apa?
saya memiliki relasi dengan Yesus. Ya, saya punya hubungan pribadi dengan Yesus. A personal relationship. Ayat 13. Ketika melihat keberanian Petrus dan Yohanes, ini kan para imam ini kan. Jika mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Biasanya orang tidak berpendidikan itu kan, ya, itu pemalu, tidak punya keberanian, betul nggak? Ya, coba aja Anda berbicara dengan orang-orang yang kurang terdidik, biasanya dia minder. Dan Anda bisa dengan gampang memanipulasi dia, mempengaruhi dia, ya kan? Biasanya orang semakin tidak terdidik, semakin tidak berani. Orang semakin semakin terdidik, semakin berani, ya kan? Makanya ya itu dulu para ini tokoh bangsa, Soekarno, Hatta misalnya. Ya, mereka bisa punya keberanian. Kenapa? Karena mereka memang punya pendidikan yang tinggi, bahkan mereka sampai belajar ke Belanda segala itu. Ya, mereka bisa berbicara bahasa Belanda. Jadi semakin orang memiliki ilmu, ya, memiliki pendidikan, biasanya mereka akan semakin berani. Tetapi dalam kasus ya para murid ya yang sebetulnya mereka ini latar belakangnya adalah kebanyakan itu nelayan, ya orang-orang biasa, ya dan sebetulnya mereka awalnya bukan berasal dari kota, ya bukan dari Yerusalem, tapi mereka dari tepi danau, ya orang desa ini mereka, ya ini nelayan lagi, ya. Nah, tetapi mereka punya keberanian. Ya, Petrus dan Yohanes memiliki keberanian, meskipun mereka orang-orang yang tidak berpendidikan. Ya, sehingga kemudian para imam ya dan orang-orang yang menangkap mereka itu mereka heran dan mulai menyadari bahwa keduanya adalah orang-orang yang selalu bersama Yesus. Ya, jadi poin yang kedua, kita bisa memiliki keberanian, kita bisa memiliki iman, ya, dan kita bisa memiliki tujuan hidup yang jelas kalau kita memiliki relasi dengan Yesus. Kita terhubung dengan Yesus. Kita punya tujuan hidup. Tujuan hidup saya memuliakan Yesus. Ya, itu harus menjadi tujuan hidup kita. Saya ingin memuliakan Yesus melalui pekerjaan saya. Saya ingin memuliakan Yesus melalui ilmu saya. Jadi itu dulu, gitu loh. Ya. Jadi harus mulai dari situ dulu. Baru nanti yang lain-lain akan Tuhan tambahkan. Jangan kemudian kita ini di awal sudah mikirnya apa? Ya, saya ingin bisa bekerja di perusahaan yang besar. Saya ingin dapat gaji yang tinggi. Saya ingin bisa punya gaji yang tinggi supaya saya bisa berwisata ke luar negeri. Kalau kita mulainya dari situ, ya, bukan dengan kerinduan supaya nama Tuhan Yesus bisa dikenal melalui hidup kita, maka yang terjadi kemudian hidup kita itu akan kosong. Ya, kita kosong. Itulah sebabnya mengapa banyak orang dalam dunia ini, ya, walaupun dia profesor, ilmunya tinggi, dia terkenal, uangnya sangat banyak, tapi dia merasa kesepian. Dia merasa kosong. Ya, karena semua itu tidak memberikan kebahagiaan. Tetapi kalau kita memiliki relasi yang benar dengan Yesus, kita tahu tujuan hidup kita adalah untuk meninggikan namanya, untuk memuliakan Dia. Ya, maka kita akan memiliki keberanian memberitakan Injil dan hidup kita pun akan dituntun oleh Tuhan. Ya, jadi tadi poin yang pertama, ya keberanian muncul itu karena memiliki konsep yang benar tentang Tuhan, Dia sebagai pencipta. Keberanian bisa muncul karena saya memiliki relasi dengan Yesus. Ya, saya terhubung dengan Yesus. Yesus ada di dalam saya. Tuhan Yesus mengatakan, kalau aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan.
Ya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan, bahkan yang lebih besar daripada yang aku lakukan, kata Yesus. Dan dia akan menggenapi itu dengan caranya. Kalau misalnya zaman Tuhan Yesus itu belum ada internet, ya kan? Dia mengajar di satu tempat tertentu, di satu waktu tertentu, di satu ruang tertentu. Ya, kalau sekarang dengan internet, ya dengan video yang kita sebarkan lewat internet, ya ribuan orang setiap hari bisa mendengar nama Yesus di seluruh dunia. Ya, inilah saudara yang Tuhan Yesus, ini salah satu yang Tuhan Yesus maksudkan, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku. Ya, keberanian itu muncul karena memiliki relasi dengan dia. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 20. Di situ dikatakan, karena kami tidak bisa tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Ya, ini Petrus dan Yohanes kan. Kami tidak mungkin tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus disalib. Mereka sudah melihat dengan mata mereka bagaimana guru mereka, Tuhan mereka bangkit dari kematian. Menampakkan diri berulang kali, kemudian naik ke surga. Yang mengatakan bahwa di dalam namanya, ya, itu pengampunan dosa itu tersedia. Surga itu tersedia. Mereka sudah melihat itu. Mereka menyaksikan itu dengan mata mereka sendiri. Sehingga mereka mengatakan, kami tidak mungkin tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Ya kan, kita ini kan, iman kita ini kan, ini sebetulnya, ya, iman kita ini, itu bisa ada itu mulai dari mana sih? Mulai dari kesaksian para murid, betul nggak? Ya kan, yang menyaksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga hari ini kita bisa menjadi orang Kristen, hari ini kita bisa percaya kepada Yesus berdasarkan kesaksian para murid, ya, kesaksian para rasul. Ya, dan inilah pertanyaan untuk kita. Apakah Anda mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang Yesus? Apakah Anda menghabiskan waktu bersama Dia? Jika seseorang memperhatikan kehidupan Anda, apakah mereka akan melihat kuasa Tuhan, keberanian Yesus dalam menyampaikan firman Tuhan? Akankah mereka dengan jelas mengenali bahwa Anda pernah bersama Yesus? Ya, ini satu pertanyaan. Apakah teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, mereka bisa merasakan bahwa Anda itu pengikut Yesus? Anda orang Kristen yang sejati. Ya kan? Itu tadi kita sudah melihat video itu. Ya, itu nggak tahu security atau panitia ditutup-tutupin itu gambar Yesus. Kita nggak tahu ini mereka siapa. Tapi saya percaya, saya yakin mereka pasti bukan Muslim. Bisa jadi mereka orang Kristen juga. Bisa jadi. Ya, Kristen dalam tanda kutip, saudara. Orang Kristen tapi justru menghalang-halangi, ya, nama Yesus diberitakan. Itu terjadi. Ya, di banyak tempat, bahkan di Indonesia ada organisasi-organisasi besar, gereja-gereja besar justru alergi untuk memberitakan nama Yesus kepada dunia, kepada orang-orang di luar sana. Jadi kalau gereja itu tidak memberitakan nama Yesus, gereja kemudian menjadi begitu tradisional, ya kan? Gereja-gereja suku kan umumnya begitu. Ya, mereka hanya sibuk itu menginjili sukunya saja yang sudah dari turun-temurun sudah Kristen. Tidak ada dana misi untuk mengabarkan Injil kepada, ya, misalnya suku-suku yang belum dijangkau dengan Injil. Ya kan? Mereka hanya sibuk dengan, ya, membangun gereja, pelayanan-pelayanan untuk diri mereka sendiri, ya, tapi tidak keluar. Ya, nah saudara, ini satu hal yang penting kita ingat, ya, para murid, ya, mereka mengatakan kami tidak bisa tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Jadi kalau kita sudah di dalam Yesus,
kita sudah mengalami kelahiran kembali, ya, dan kita tahu bahwa tidak mungkin orang bisa diselamatkan kecuali mereka percaya kepada Yesus. Maka kita akan seperti para murid ini yang mengatakan kami tidak bisa tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Ya, ini satu hal yang penting. Yang ketiga, yang terakhir, ya, dari mana datangnya keberanian? Tadi yang pertama, keberanian muncul karena saya mengenal Tuhan dengan benar, punya konsep yang benar tentang Tuhan. Yang kedua, saya memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Saya sudah dilahirkan kembali. Ya, saya memiliki hubungan pribadi, hubungan personal dengan Yesus. Saya mengenal Dia secara pribadi. Ya, bukan hanya sekedar jadi orang Kristen. Yang ketiga, keberanian berasal dari kepenuhan Roh Kudus. When someone filled with the Holy Spirit, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus, itu yang dialami oleh para murid. Ketika melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, mereka heran dan mulai menyadari bahwa keduanya adalah orang-orang yang selalu bersama dengan Yesus. Ya, tadi kita sudah baca bagian ini. Ya, lalu kemudian tadi di ayat yang ke apa 29 kalau nggak salah, di situ dikatakan, lalu ketika mereka berdoa, goncanglah tempat itu. Ya, coba kita kembali ke teksnya dari ya ayat yang ke-31 ya. Jadi setelah mereka berdoa, ayat 29-30, mereka berdoa. Nah, mereka membawa kasusnya kepada Tuhan. Mereka memohon, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan, dan seterusnya. Ayat 31, setelah berdoa, guncanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Elohim dengan berani. Ya, kita bisa teruskan ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-37. Ya, semua orang yang telah percaya jiwa, dan tidak seorang pun mengatakan bahwa sesuatu yang dimilikinya adalah kepunyaan sendiri, tetapi segala sesuatu adalah milik bersama. Ya, ini ya. Orang kalau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus itu, dia sudah tidak lagi terlalu peduli dengan ya ini materi, ya, dengan barang-barang materi ini. Dan ketika mereka melihat ada orang kekurangan, dia dengan murah hati memberikan. Dan dengan kuasa yang besar, para rasul itu memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan anugerah yang besar ada pada mereka semua. Tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Karena setiap orang yang memiliki tanah atau rumah menjualnya dan membawa hasil penjualannya itu. Dan meletakkannya di kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Adapun Yoses, seorang Lewi dari Siprus, yang oleh para rasul disebut Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Ia menjual ladangnya lalu membawa uangnya dan meletakkannya di kaki para rasul. Jadi kita bisa melihat di sini, ya, bahwa keberanian itu bisa muncul oleh karena seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Keberanian untuk memberitakan Injil dengan berani setelah seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan akibat dari dipenuhi Roh Kudus, maka lebih banyak orang menjadi percaya, dan kemudian bukan hanya itu, ya, setiap orang saling memperhatikan kebutuhan jasmania satu sama lain. Ya, mereka saling memperhatikan kebutuhan jasmania satu sama lain. Nah, kita melihat di sini, ini adalah pernyataan ya dari E.M. Bounds, ya, dia menulis buku Kekuatan Melalui Doa. Ya, dia mengatakan kombinasi dari orang-orang yang telah bersama Yesus, yang berdoa dengan pandangan yang luas akan Tuhan, memiliki konsep yang benar akan Tuhan, kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka inilah yang telah mengubah dunia.
Ya, jadi orang-orang yang telah mengubah dunia itu adalah orang-orang yang mereka selalu berjalan bersama Yesus, mereka memiliki konsep yang benar tentang Tuhan, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dapat mengubah dunia. Ya. Dan saudara, kalau kita lihat dunia kita ini, ya, ini banyak orang yang hopeless. Ya kan? Banyak orang yang hopeless sekarang ini. Ya, kalau kita membaca apa yang terjadi, ya, tidak usah ke negara lain, Bangladesh yang kacau seperti itu, Sudan, Nigeria, waktu ngeri ya, kalau kita ngikutin beritanya. Kemudian perang Israel, Gaza, Iran, Hezbollah, segala itu. Nggak usah jauh-jauh kita lihat negara kita sekarang. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Ya, kelas menengah sekarang banyak jatuh menjadi kelas miskin. Ya, kenaikan harga BBM, kenaikan bahan-bahan pokok, kemudian ya, itu PHK ngeri ya. Itu banyak orang kena PHK. Saya sampai setiap hari saya geleng-geleng kepala dari rumah ini. Kalau jalan ke Tajem atau ke apa stadion, setiap hari nambah itu warung-warung apa namanya itu pedagang asongan, nambah terus nggak habis-habis. Tapi saya pikir siapa ini yang beli ini? Saking parahnya, saudara. Ya, cari pekerjaan susah. Ini beberapa waktu yang lalu saya lupa CNBC atau CNN tuh melaporkan ratusan ribu katanya. Anak-anak muda sekarang mereka putus asa mencari pekerjaan. Anak-anak muda putus asa mencari pekerjaan. Kehidupan ini makin sulit. Makin sulit. Jadi itulah sebabnya mengapa kita juga harus terus meningkatkan diri ya. Orasan, Yara, Owi semua. Ya, tidak boleh jadi orang biasa-biasa. Itu perlu belajar dari Bu Dokter tuh. Ya. Bu Dokter itu ahli ahli kulit tapi juga sekarang apa? Itu belajar pilates, belajar gym, belajar jadi instruktur, belajar yang lain, belajar ilmu-ilmu lain. Saya ini background saya teologi. Puluhan tahun dengan Ibu Pendeta jadi penerjemah, jadi editor, nyetak buku dan segalanya. Sekarang orang semua digital, mana cetak-cetak. Tapi sudah 2,5 tahun ini kerjanya bikin video terus. Ya, puji Tuhan dikasih kepercayaan. Ya, ini kami lagi ada proyek besar dan saya menjadi manajernya untuk itu bikin video penginjilan. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa ya, walaupun kehidupan ini berat, walaupun situasi makin lama bukan makin mudah, tapi makin sulit. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Tuhan sendiri akan membuka jalan. Ya, kalau kita bertahun-tahun terus sepertinya tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Terus seperti itu berarti ada yang salah. Ini pertanyaannya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ya, bagaimana hubungan dengan Tuhan? Bagaimana pandangan kita tentang Tuhan? Bagaimana konsep kita tentang Tuhan? Apakah kita sudah memiliki relasi dengan Kristus? Apakah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Tuhan sendiri akan memimpin kita. Ya, di sekitar kita ini banyak sekali orang yang putus asa. Ya, putus asa. Ya, tadi saya sudah sampaikan itu. Menurut data-data ini PHK ngeri sekali kan. Banyak pabrik yang tutup. Toyota aja ini katanya akan mem-PHK mungkin 20% kalau tidak salah. Akan banyak sekali orang di PHK, saudara. Ya, kenapa penjualan mobil menurun sekali sekarang? Ya, nah, di tengah-tengah kehidupan yang sulit seperti ini,
tidak ada jalan lain, kita harus datang kepada Tuhan. Ya, dan memohon supaya Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya sehingga hidup kita bisa dipimpin dengan ya. Dunia tidak akan diubah oleh strategi pelayanan yang cerdik. Dunia akan diubah oleh mereka yang berani. Ya, berani di sini bukan berani konyol begitu ya, tetapi berani karena punya pandangan yang benar tentang Tuhan, ya dipimpin oleh Roh Kudus dan mereka hidup untuk memuliakan Kristus. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita renungkan ya hari ini. Ya, yang pertama, siapa saja orang yang Anda anggap berani? Dan apa yang membuat mereka berani? Ya, coba kita lihat di sekitar kita. Siapa saja orang yang kita anggap itu orang yang berani? Ya, berani dalam pengertian spiritual, berani dalam pengertian dia mengambil keputusan misalnya berkenaan dengan pekerjaannya misalnya, dengan harus tinggal di mana dan sebagainya. Dan apa yang membuat mereka berani? Apakah mereka berani itu karena ya mereka itu spekulasi atau karena mereka memang ya mengandalkan Tuhan. Mereka berdoa. Ya. Yang kedua, situasi apa yang Anda harap bisa membuat Anda menjadi lebih berani? Ya, situasi apa yang Anda harap bisa membuat Anda menjadi lebih berani? Ingat ya, keberanian itu tidak muncul secara instan. Biasanya orang menjadi berani itu ketika ada tekanan. Kalau nggak ada tekanan itu orang nggak berani. Orang tidak ya mereka tidak jadi survival ini gambar di PowerPoint ini kan orang sedang memanjat tebing ini kan. Jadi ada tantangan yang besar di hadapannya. Jadi kalau kita dalam hidup ini ya tidak terbiasa dan tidak mau mengambil risiko, tidak berani menghadapi tantangan, kita tidak akan menjadi orang yang berani. Kalau saya misalnya dulu ya, saya baru ingat 2,5 tahun lalu, ini kerjanya apa sih? Saya direkrut sama satu organisasi dari Swiss. Kerjaannya bikin video, bikin audio. Awal-awal itu saya tidak bisa. Saya tidak pernah mengerjakan itu. Ya coba-coba sendiri. Ternyata bisa. Kemudian organisasi saya itu mengirim saya ke Thailand, mengirim saya ke Malaysia untuk itu belajar lebih jauh. Puji Tuhan bisa gitu ya. Dan makin lama makin bisa gitu. Ya. Nah, jadi Anda juga bisa. Ya. Nah, tetapi kita harus menemukan ya ini tantangannya apa ini yang apa barrier-nya itu apa yang harus kita lewat. Kemudian resep kita untuk berani dalam Injil yang mengubah dunia mencakup 3 unsur, ya, yaitu bersama Yesus, kemudian memiliki pandangan yang luas akan Elohim atau konsep yang benar tentang Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, ini 3 hal ini penting. Kita harus punya relasi dengan Yesus, memiliki pandangan yang luas akan Elohim dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Apakah Anda memiliki orang-orang dalam hidup Anda yang berani dalam Injil dan bagaimana kehidupan mereka menunjukkan ketiga unsur ini? Bagaimana Petrus dan Yohanes menunjukkan bahwa mereka pernah bersama Yesus? Dalam hal apa kita harus mengharapkan dampak yang sama dalam hidup kita? Apa saja praktik atau pola yang Anda anggap berguna dalam menjaga waktu bersama Yesus? Dan yang terakhir, apa cara terbaik untuk mengembangkan pandangan luas tentang Tuhan? Ya, ini saya pikir cara terbaik ya kita harus membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan dan ya kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Itulah cara terbaik untuk kita memiliki konsep yang benar tentang Tuhan. Kiranya semua kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Ya, ini dalam dunia yang ini banyak kali membuat kita menjadi kecut, ya, menjadi ciut oleh karena tantangan kehidupan. Ya, hidup ini makin lama bukan makin mudah, tapi makin berat. Ya.
Ada orang yang kemudian ambil jalan pintas, sudahlah bunuh diri aja. Atau dia jadi depresi, masuk rumah sakit jiwa. Ya Tuhan tidak mau kita seperti itu. Ya Tuhan mau kita menjadi orang yang berani. Karena apa? Ya, oleh karena kita memiliki konsep yang benar tentang Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan Yesus, dan hidup kita dipimpin oleh Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan Ibu Pendeta menutup firman ini dan sekaligus menaikkan doa saya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengambil waktu untuk meresponi firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Bapa, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pimpinlah hidup kami, supaya hidup kami benar-benar boleh Tuhan pakai sebagai alat untuk menegakkan kerajaan sorga di atas muka bumi ini dengan menyebarkan Injil. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak hidup mengikuti dunia ini, tetapi kami memikirkan hal kerajaan sorga. Sehingga di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami boleh menjadi saksi Kristus. Alihkanlah fokus kami Tuhan dari hal-hal duniawi, perasaan pribadi, keinginan diri sendiri. Biarlah semuanya itu kami serahkan dan disalibkan, sehingga kami mati bagi dunia ini, tetapi kami hidup bagi Kristus. Terima kasih Bapa. Kiranya firman Tuhan senantiasa boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh terus campur tangan, menolong kami ya Tuhan. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa, orang-orang yang Tuhan berikan amanat untuk menjalankan keadilan, kedamaian, kesejahteraan, keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga benar-benar para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan para pemimpin di daerah-daerah, boleh sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang Tuhan sudah amanatkan kepada para pemimpin kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami sebagai bangsa di hadapan Tuhan. Kejahatan-kejahatan yang banyak terjadi, ampunilah kami Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, anugerah kemurahan Tuhan boleh ada atas bangsa kami dan memulihkan kami. Berkatilah gerejamu, supaya terus boleh Tuhan pakai menjadi garam dan terang bagi bangsa ini. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang boleh hadir dalam ibadah pagi hari ini Tuhan, dalam situasi kehidupan kami masing-masing, di dalam keluarga, studi maupun pekerjaan. Yang berusia muda sampai dengan yang lanjut usia, Tuhan, peliharalah kami. Berkatilah kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa boleh menyertai kami. Pada pagi hari ini, kami bersatu hati, kami mau berdoa untuk Ibu Sandra dan Pak Fritz sekeluarga yang baru-baru ini Tuhan boleh panggil pulang
Bapak mertua dari Ibu Sandra, yaitu Bapak Yowarso. Tuhan kiranya memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga berduka, dan pengharapan terus di dalam Kristus, bahwa suatu saat nanti kita akan berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita kasihi bersama dengan Kristus. Kiranya pengharapan ini boleh mendatangkan damai sejahtera dan penghiburan bagi Ibu Sandra, Pak Fritz, dan keluarga besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah adalah pemilik kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan dari pujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan sebagai doa penyerahan kita. Menjadi begitu cemas, kadang bertanya, Tuhan, kau ada di mana? Padahal dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Waktu imanku mulai goyah dan
hampir sesat. Ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkah ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan sambil kita menerima berkat dari Tuhan. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Mari kita bersaat teduh.